Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber pada malam hari ini, Ustadz Huna Abu Aslam hafizahullahu ta'ala. Yang sama-sama kita hormati pula Ketua Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia, yaitu Muhammad Ramdhani SPMM hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung pada kajian kita pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bergabung kembali dalam kajian kita pada malam hari ini. Yang kedua kalinya tidak lupa kita haturkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang nanti akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini yaitu kitab 100 amalan sunnah dalam sehari semalam dengan tema sunnah masuk rumah. Akan sama-sama kita mulai dengan narasumber Ustadz Huna Abu Aslam hafizahullahu ta'ala. Tafadhol maskur Ustadz. Nah, barakallahu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitungnya. Semoga niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini secara virtual, secara online, mudah-mudahan semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Karena dengan kita bisa menuntut ilmu pada malam hari ini juga bagian dari nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Sehingga kita juga patut berdoa kepada Allah
agar Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nabi mengajarkan doa kepada kita agar Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita. Doa itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bahkan doa ini juga tercantum di sebuah buku yang ditulis oleh Ustadzuna, Ustadz kita semua, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala, yaitu kitab kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. Wa na'iman la yanfad. Nikmat yang tidak akan pernah habis. Dan doa ini diakhiri oleh Nabi dengan kalimat yang sangat baik. Apa yang Nabi ajarkan? Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi dan kekal selama-lamanya. Itulah doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sekali lagi, semoga kita semua dilimpahkan nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan semoga kita juga tercatat di sisi Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita seperti biasa di Jumat yang keempat, yaitu materi kita adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan, hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Aktsaru min Alfi Sunnatin fil Yaumi wal Laila. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita malam hari ini masih berada pada sunnah yang nomor 7. Kalau kita lihat dari daftar isi, ya, sunnah yang nomor 7 adalah sunnah yang berbicara tentang sunnah keluar dan masuk rumah. Sunnah ketika keluar rumah dan sunnah ketika masuk rumah. Baik. Dan menurut catatan saya, terakhir kajian kita pada bulan yang lalu, kita telah menuntaskan yaitu yang pertama, sunnah Nabi ketika keluar rumah. Harapannya malam hari ini kita akan menuntaskan sunnah Nabi ketika masuk rumah. Namun jika nanti waktunya masih ada, saya akan tambahkan materi tambahan yang terkait dengan keluar dan masuk rumah, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Bagaimana kalau kita safar, yaitu dalam masalah sholat kita. Bagaimana aturan mainnya jamak dan bagaimana aturan mainnya mengqashar sholat. Baik, nanti akan kami sampaikan jika Allah mentakdirkan kita untuk bisa menjelaskan dan waktunya cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung saja masuk kepada materi kita, yaitu adab ketika masuk rumah. Adab ketika keluar rumah sudah tuntas. Kita selesaikan 11 poin. 11 etika, 11 adab yang Nabi ajarkan kepada kita ketika keluar rumah. Adapun saat ini kita tengah membahas adab masuk rumah. Memang Bapak Ibu, memang bagi Bapak Ibu yang sudah punya bukunya, lebih dari 1000 amalan sunnah, itu singkat sekali pembahasannya. Makanya saya di awal kajian materi ini, di Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah, sudah kami sampaikan pada muqaddimah di buku ini. Saya akan tambahkan materi-materi yang kami ambilkan dari kitab-kitab yang lain untuk menambah perbendaharaan ilmu kita. Jadi saya tidak hanya melulu merujuk pada buku tersebut karena terlalu ringkas, terlalu singkat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai kata pengantar dulu ya, mohon maaf ini untuk sekedar mengingatkan kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, apa itu tentang pentingnya mengikuti sunnah. Bapak Ibu, tidak ada pemberi contoh terbaik di muka bumi ini kecuali baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad yang silam, Nabi seringkali dalam setiap khutbah menyampaikan kalimat
fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah dalam kitabullah, Al-Quran. Wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk suri tauladan adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk ittiba, bukan ibtidah. Kita wajib untuk mengikuti apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi contohkan. Bahkan Nabi juga bersabda dalam riwayat Bukhari, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Maka sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan masuk ke dalam surga itu? Qala, Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku masuk surga, dan siapa yang mendurhakai, tidak mentaatiku, maka itulah orang yang enggan. Bahkan di dalam ayat Quran, ayatnya cukup menarik sekali. Menarik sekali. Dan itu kata kunci itu. Allah mengatakan di dalam ayatnya di surat An-Nisa ayat 80. An-Nisa 80. Allah berfirman, "Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad, otomatis sama dengan dia mentaati Allah. Perhatikan ayatnya. Allah tidak mengatakan siapa yang mentaati Allah, mayyuti'illaha faqad atau ar-rasul. Ayatnya tidak bilang begitu. Siapa yang mentaati Allah otomatis mentaati Rasulullah. Tidak. Ayatnya justru mengatakan mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka dia sama dengan mentaati Allah. Berarti kuncinya satu. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti manusia terbaik ini, selesai perkara. Allah jamin masuk ke dalam surga. Mudah sekali kok. Di dalam Islam ini kita disuruh mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya beliau memberikan suri tauladan, petunjuk terbaik masalah ketika keluar dan masuk rumah. Nah, agar nggak mungkin kita nggak pernah keluar masuk rumah. Ya, ini aktivitas yang kita lakukan setiap hari, ya. Masuk keluar, keluar masuk rumah itu setiap hari. Nah, agar keluarnya kita dari rumah dan masuknya kita dari rumah, terutama pulang dari safar ya, atau keluar untuk safar, maka supaya itu berada dalam bimbingan Rasul dan berpahala, ayo kita ikuti apa sih yang Nabi contohkan untuk kita, ya. Ini bukti sayangnya Nabi kepada umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, materinya akan kami tampilkan pada layar share screen. Kita akan masuk pada bab atau bagian kedua, adab masuk rumah. Adab masuk rumah. Ada kurang lebih sekitar 9 poin. 9 hal yang perlu kita pelajari. Apa saja itu? Baik, silakan bisa dibuka di share screen-nya. Ya, di sini tercantum. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ya. Ini lanjutannya. Adab masuk rumah. Ya, kira-kira materinya bisa terbaca dengan baik? Bisa Ustaz, jelas. Bisa ya, bisa ya. Baik. Saya tarik ke bawah sampai halaman terakhir. Poin nomor 9, apakah juga masih bisa terbaca? Nomor 9, sholat 2 rakaat, apakah terbaca? Terbaca Ustaz, alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah, baik. Kalau begitu kita awali, yaitu adab masuk rumah. Singkat memang, nanti kita akan tambahkan materinya. Semoga Allah takdirkan kita untuk bisa menyelesaikan materi ini. Kita lanjutkan, yaitu yang pertama. Nah, jadi seperti halnya keluar rumah, memasuki rumah itu ternyata ada adabnya. Tidak bisa kita langsung nyelonong gitu aja tanpa mengikuti adab-adab yang Nabi tunjukkan. Ini diatur di dalam Islam. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, yang Japri, Ustadz, bedanya adab sama akhlak itu apa? Bagus pertanyaannya. Apa bedanya akhlak dengan adab? Ada sebagian ulama mengatakan adab itu ya akhlak, akhlak itu ya adab.
Ya, tetapi saya sedikit menarik, yaitu menukil dari perkataan Ustadzuna, Ustadz kita, Ustadz Syafiq Reza Basalama, hafizahullah ta'ala, di YouTube ya, bisa dilihat itu tentang apa bedanya adab dan akhlak. Ustadz Syafiq, nanti bisa dicek ya. Di situ saya tangkap, bahkan saya catat waktu itu, Masya Allah, beliau mengatakan, memang mayoritas ulama mengatakan, ya adab itu akhlak, akhlak itu ya adab. Sama saja, tapi sedikit ada perbedaan. Nah, ada ulama yang merinci. Jadi rupanya akhlak itu dibagi dua, Bapak Ibu. Akhlak itu ada dua. Ada yang namanya akhlak itu akhlakul karimah. Atau nama lainnya akhlak mahmudah. Artinya akhlak terpuji. Yang nomor dua, ada yang namanya akhlak madmumah. Akhlak yang tercela. Nah, adapun kalau adab itu ya akhlakul karimah itu. Makanya bisa disimpulkan orang yang berakhlak belum tentu punya adab. Belum tentu. Tetapi orang yang punya adab pasti berakhlak. Akhlak belum tentu adab, adab pasti berakhlak. Kenapa? Karena akhlak itu sendiri ada dua. Ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Lah yang adab itu yang terpuji. Makanya tidak ada di dalam agama kita atau dalam buku-buku itu akhlak masuk kamar mandi. Nggak ada. Yang ada itu adab masuk kamar mandi. Nggak ada kata-kata akhlak makan. Nggak ada. Yang ada itu adab makan. Akhlak tidur nggak ada. Yang betul itu adab tidur. Karena yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja, karena adab itu cenderung kepada yang baik-baik saja. Nah, termasuk ini, adab masuk rumah. Banyak loh, orang-orang penuntut ilmu itu yang Masya Allah ilmunya dari sisi akidah, tauhid, manhaj, muamalah, ibadah, tapi maaf, beribu maaf, asif. Apa itu? Dia tidak punya akhlak. Sama orang tua masih kasar, ya. Sama istri bolim, ya. Sama anak yaitu tidak baik. Sama tetangga sering buat masalah. Sama karib kerabat putus hubungan kekeluargaan, bahkan dianggap semua sesat dan seterusnya. Masya Allah ibadahnya, tapi belum minanas akhlaknya, adabnya dengan sesama manusia kurang bagus. Ketemu orang di jalan tidak mau nyampaikan salam, padahal sama-sama muslim, karena bukan kelompoknya, dia nggak mau salam, dan seterusnya. Ini nggak punya adab. Banyak orang hafal Quran, tapi dia tidak punya adab. Makanya para ulama mengatakan, kami belajar adab lebih dahulu sebelum belajar Al-Quran. Saya ulang, kami belajar adab lebih dahulu sebelum belajar Al-Quran. Ini menunjukkan tentang pentingnya masalah adab, karena ini attitude, perilaku yang baik-baik, termasuk adab masuk rumah. Ayo kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang pertama, jika kembali pulang, nomor satu ya, adab masuk rumah. Jika kembali pulang, maka membaca doa seperti poin 8 dengan menambahkan doa. Jadi maksudnya kembali pulang ini, Bapak Ibu, mohon maaf, ini dikhususkan pulang dari umroh atau pulang dari haji. Pulang dari menunaikan ibadah haji atau umroh. Nah itu ada doanya. Ada khusus tambahan doa. Apa doanya? Kita lihat itu di catatan kaki nomor 20. Kita tarik ke bawah ya. Kita tarik ke bawah. Kita baca saja nanti yang di layar ya. Catatan kaki, nah ini nomor 20. Sahih Muslim, nomor aslinya 1342. Sedangkan dicetakan terjemahan 1282. Ya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita baca saja doanya di sini. Nah ini doanya ya. Di sini Nabi mengajarkan kalau pulang umroh, pulang haji, mudah-mudahan kita ditakdir ya untuk bisa menunaikan umroh atau haji karena ini sudah dibuka oleh Saudi. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Apa doanya sepulangnya, kembalinya? Nabi mengajarkan ayibuna, taibuna, abiduna, lirabbina, hamidun. Artinya, kita baca per lafaz ya. Ayibuna, taibuna. Kami kembali dengan bertaubat. Abiduna, lirabbina. Tetap beribadah. Mohon maaf. Abiduna, tetap beribadah. Lirabbina, hamidun. Dan selalu memuji Rabb kami. Nah itu.
Ya, jadi kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah kepada Rob kami dan selalu memuji Rob kami. Berarti di dalam doa ini mengandung 3 hal. Kita berikrar kepada Allah 3 perkara. Pulang dari umroh atau haji. Yaitu 1, tetap bertobat. Artinya dia berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi. Yang kedua, abiduna. Yaitu tetap beribadah. Berarti istiqomah. Ibadahnya konsisten, ajak, lurus. Ibadahnya tidak fluktuatif. Ya, ibadahnya berusaha untuk istiqomah. Ustadz, apa bisa Ustadz? Orang itu lurus terus. Memang kalau ada orang mengatakan, maaf ini saya koreksi. Kalau ada orang mengatakan hari ini harus jauh lebih baik daripada kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tolong tanyakan kepada dia. Apakah Anda bisa? Anda bisa melakukannya? Pasti jawabannya tidak bisa. Yang namanya istiqomah itu tidak harus lurus tanpa yaitu terjatuh. Nggak mungkin. Yang namanya istiqomah itu Bapak Ibu sekalian, pasti di tengah-tengah perjalanan istiqomah, pasti ada futur, ada bosan, ada loyo, ada lesu dalam beribadah, ada malas untuk melakukan ibadah. Wajar. Tetapi ingat, yaitu segera kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Nashr, faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan ibadah, maka kerjakan urusan ibadah berikutnya. Maksudnya begini, males baca Quran, jenuh, ya sudah jangan baca. Dengarkan aja murattal. Dengarkan aja murattal. Dengar murattal, jenuh juga, sudah tinggalkan, baca saja buku agama. Males juga baca buku agama, buka YouTube kajian ustadz-ustadz kita. Buka IG media sosial, kajian-kajian ustadz-ustadz kita. Ternyata males juga, bosen juga. Ya sudah, zikir. Zikir, perbanyak zikir. Zikir ternyata males juga, lakukan. Sholat sunnah, ya. Atau mungkin juga yaitu membaca sirah nabawi, sirah sahabat, sejarah mereka, dan seterusnya. Jadi isi kegiatan kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Baik, kita kembali ya. Jadi itu janji kedua itu. Janji yang ketiga yaitu hamidun, dan selalu memuji Rob kami. Artinya dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada Bapak Ibu, mohon maaf ini. Ada orang itu yang pulang dari umroh, ternyata ibadahnya semakin luntur dan lentur. Jadi ibadahnya itu cuma musiman saja. Di Mekah semangat ibadah, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Imam Masjidil Haram belum takbir, dia sudah ada di situ. Tetapi begitu pulang ke tanah air, sering terlambat. Ketika di Mekah, di Madinah, rajin baca Quran, Masya Allah. Bahkan sekali umroh itu kan 10 hari ya, rata-rata ini ya. Ada yang lebih justru ya, ada yang lebih bahkan. Jadi 10 hari itu khatam sampai 2 kali Al-Quran. Begitu pulang ke tanah air, ya Allah, nggak pernah khatam lagi. Ya, Al-Quran sudah ditinggalkan. Jadi ibadahnya musiman. Ya, yang seperti ini Nabi nggak suka. Ya, makanya ketika Aisyah ditanya oleh Masruq, ya sahabat Nabi radhiyallahu an, yaitu tentang amalan apa yang paling Nabi sukai, Aisyah radhiyallahu anhuma menjawab, adaim. Apa itu adaim? Sikap mudawamah. Apa mudawamah itu? Sikap yaitu amalan yang dilakukan terus-menerus, ya, sekalipun sedikit, ajak meskipun sedikit, itu lebih disukai daripada banyak setelah itu tidak ia lakukan lagi. Baik, jadi ini yang pertama ya, kalau kembali pulang dari terutama umroh atau haji, ini doanya dihafalkan. Ada kok di buku-buku doa. Nomor 2, bila keluar rumah tujuannya safar, ya. Maka ketika tujuannya safar, perjalanan jauh ya, maka ketika datang jangan malam hari. Upayakan ketika sampai di rumah jangan di malam hari. Kenapa? Ayo kita kepingin dengarkan, coba dibuka kepada Pak Tony, Mas Tony, dibuka Bukhari-nya, nomornya 885. 885, silakan. Dan 886. Ayo kita lihat. Silakan.
Bukhari 885. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu kana la yadkhulu illa ghudwatan aw ashiyatan. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah masuk ke dalam rumah keluarganya melainkan pagi atau petang. Pagi atau petang ya, tidak pernah malam hari. Ya, nanti kenapa alasannya akan kami tunjukkan nanti ya, setelah ini dibacakan dalil-dalilnya. Jadi Nabi itu kalau masuk pulang ke rumah keluarganya dari safar ya, jadi Nabi itu nggak pernah malam hari. Kalau nggak pagi ya petang. Kita lihat lagi dalil berikutnya, 886 di hadis yang sama Bukhari. Nomor aslinya 1800 dan 1801. Itu nomor asli. Nanti materi ini akan kami share melalui PDF. Kalau sudah selesai ya, saya kirimkan ke Ustadz Ramdhani ya. Nanti bisa dikirim ke teman-teman yang lain. Silakan terus Mas Tony lanjutkan. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW melarang orang datang ke rumah keluarganya di waktu malam. Lihat kalimatnya. Lihat. Nahan Nabi SAW an yatruqa ahlahu lailan. Nabi SAW melarang, lihat, Nabi melarang orang datang ke rumah keluarganya waktu malam. Saya tambahkan lagi Mas Tony. Coba di layar ini enggak tampak di layar ini. Ini dalil tambahan. Coba dibuka Sahih Muslimnya Mas Tony. Saya dibantu Sahih Muslim nomornya 1878 1878. Tafadhol. 1878. Coba kita dengarkan baik-baik. Yaitu riwayat Muslim. Dari Jabir ya Ustaz. Betul. Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. apabila kamu tiba malam hari dari perjalanan, Perhatikan. Tiba di malam hari dari perjalanan, lanjut. janganlah kamu pulang ke rumah keluargamu tengah malam. Jangan pulang ke rumah keluargamu tengah malam. Jangan. Terus lanjut. Supaya keluarga yang ditinggalkan dapat bersiap-siap dan menyisir rambut. Menyambut kedatanganmu. Jadi maksudnya di sini disebutkan oleh para alim ulama, ya. Apalagi sekarang ini kan ada media yang namanya gadget dan yang lainnya ya. Kita kasih kabar terlebih dahulu, apalagi sekarang alat-alat transportasi ya, macam-macam ya. Ada pesawat, ada kereta dan seterusnya. Kita sudah beritahu keluarga kita, insya Allah saya sampai di rumah pukul sekian. Pesawat saya landing jam sekian, mungkin sampai ke rumah di perjalanan jam sekian. Nah, yang seperti ini boleh kalau diberitahu sebelumnya. Namun jika itu datangnya mendadak tanpa memberi kabar terlebih dahulu, maka kata Nabi sebaiknya jangan. Kecuali memberikan kesempatan kepada keluarganya. Dalam hal ini istri ya. Untuk bersiap-siap berdandan, menyisiri rambut. Kenapa sih Ustaz kok kayak begini? Nabi melarang di tengah malam supaya kau tetap muncul rasa suka dengan istrimu, kata para ulama. Sebab jika kau melihat istrimu dalam keadaan, yaitu mungkin belum siap berdandan, dalam keadaan apa adanya, rambut, pakaian mungkin dia belum memakai harum-haruman untuk menyambut suaminya, maka kau akan muncul rasa tidak suka. Maka berikan kesempatan kepada dia. Makanya beri kabar. Apalagi sekarang gampang. Ada WA. Ya, macam-macam. Fasilitasnya. Banyak. Video call. Dan seterusnya. Bisa. Maka supaya mereka berhias. Itu tujuannya. Untuk tumbuh rasa kehangatan dalam rumah tangga. Ada cinta. Ada mawaddah. Ada warahmah. Seperti, bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang apabila kau lihat menyenangkan hatimu. Itu sebaik-baik wanita. Makanya beri kabar dia. Nah, seperti itu. Kan banyak sekarang ibu-ibu, tapi di sini nggak ada yang ikut, nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku maksudnya mungkin ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kan ada sebagian wanita itu yang suaminya pulang ke rumah, ya Allah, itu biasanya suami mengucapkan assalamualaikum, ini enggak. Lihat istrinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ta'awudz ya, bukan assalamualaikum, mungkin karena istrinya belum berdandan dan seterusnya ya. Maka ya dalam hal ini diperhatikan. Ini nomor 2. Nomor 3, mengetuk pintu dengan pelan. Nah ini mengetuk pintu dengan pelan.
Lihat Bapak Ibu sekalian, ada sebagian orang mengetuk pintu rumah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dengan keras ini. Dan secara terus-menerus, gimana ya secara terus terus menerus ya. Maka beliau bangkit dan membuka pintu seraya berkata, ini ketukan pintu aparat keamanan. Maka nggak boleh mengetuk pintu itu, apalagi sekarang ada bel ya, sewajarnya saja. Apalagi sekarang ada telepon, ditelepon. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, maka dalam hal ini nanti ada kaitannya sama nomor 4. Ada kaitannya, kita baca langsung aja nomor 4. Memberikan isyarat kepada penghuni rumah ketika masuk. Apa katanya Imam Ahmad rahimahullah? Jika seorang laki-laki ingin masuk ke rumahnya, maka dianjurkan baginya berdehem atau menghentakkan sandal atau menghentakkan alas kakinya ke lantai. Ngasih isyarat. Apalagi istri itu punya dia punya kebiasaan, dia tahu kebiasaan suaminya. Mengetuk pintunya beda sendiri. Jadi dia bisa tahu kalau mengetuk pintunya modelnya begini, misalnya ya, dia suruh anaknya, itu pasti abimu itu. Abi datang itu. Loh, Umi kok tahu? Ya, nggak ada orang lain ngetuk pintu seperti itu kecuali abimu. Nah, nggak apa-apa. Ini isyarat. Isyarat. Misal dehem dengan batu. Abimu itu datang. Seperti itu. Seperti itu yang diajarkan, yaitu di dalam sunnah. Mana ini dalilnya? Nomor 3 dan nomor 4, kita lihat catatan 23 dan 24 itu di dalam Adabul Islam. Adab-adab Islam halaman 17 dan halaman 14. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Baik, kita lanjutkan yang nomor 5, Bapak Ibu. Membaca bismillah ketika masuk rumah. Jangan lupa ya, ketika masuk rumah, terutama memegang gagang pintu rumah, itu baca bismillah. Loh, nggak pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak. Memang petunjuknya tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk membaca awal ayat dalam Al-Quran, dalam surat. Ya. Kecuali yaitu surat, di dalam Al-Quran. Nah, surat An-Naml ya, surat nomor 27 gitu ya. Suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itu ada di tengah ayat itu. Itu bukan di awal ayat. Maka bismillahirrahmanirrahim ini ketika membaca awal surat, kecuali surat At-Taubah, ya, maka dia tidak membaca basmalah. Adapun selain membaca Al-Qur'an, semua aktivitas Nabi mengajarkan kita baca bismillah, bacaan tasmiyah. Contoh, berwudu, bismillah. Mau berwudu, bismillah. Contoh lagi, mau tidur, bismika, Allahumma ahya, wa bismika. Nggak pakai bismillah, nggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Contoh, di pertengahan makan, dia baca doa, karena di awal makan lupa dia nggak baca doa. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Tuh, seperti itu. Contoh lagi, meruqyah orang. Bismillahi arkika. Dengan menyebut nama Allah, kuruqyah engkau. Tuh, itu. Contoh lagi, bepergian. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Contoh lagi, yaitu melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Ketika memulai tawaf, bismillahi Allahu Akbar. Tuh. Ketika menyembelih kurban, bismillahi wallahu akbar. Tuh. Banyak yang Nabi ajarkan. Banyak sekali, yaitu bacaan bismillah. Zikir pagi petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dan seterusnya. Itu bismillah. Baik, termasuk ini. Masuk rumah baca bismillah. Kenapa? Ayo dibantu yang ada di layar ini saja. Atau nggak apa-apa, lebih lengkap. Nggak apa-apa, yang lengkap ada di dalam hadis riwayat Muslim. Tolong Mas Tony dibaca. Sahih Muslimnya, nomornya 1940. 1940. Itu yang lengkap di situ. Yang saya cantumkan di layar ini penggalannya. Ringkasan. Ya, ayo silakan dibaca. 1940 ya? 1940, betul. Ya, dari Jabir bin Abdullah. Nomor aslinya 2017. Nomor asli. Silakan Mas Tony. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Apabila seseorang membaca bismillah, nah, bismillah kan. Terus kemudian ketika hendak masuk rumah, mau masuk rumah atau ketika dan ketika hendak makan, maka
Maka berkata setan kepada kawannya. Ini, saya tulis di layar ini. Syaitan berkata kepada temannya, la mabita lakum wala asya'a. Apa kata syaitan kepada teman-temannya? Silakan. Malam ini tidak ada tempat kalian bermalam dan tidak ada pula makan malam. Loh, syaitan berkata kalian tidak bisa tinggal di rumah ini dan kalian tidak dapat jatah makan malam dari rumah ini. Karena penghuninya masuk rumah, baca bismillah. Mau makan juga baca bismillah. Lanjut, teruskan Mas Tony. Apabila orang itu tidak menyebut bismillah ketika hendak masuk rumahnya, maka berkata setan. Apa kata syaitan? Malam ini kalian mendapat tempat bermalam. Allahu Akbar. Lihat, syaitan, kalian bisa tinggal di rumah ini. Tolong masuk rumah baca bismillah. Syaitan nggak mau tinggal. Ya, termasuk ketika mau tidur menutupi yaitu pintu itu baca bismillah. Karena syaitan nggak mau masuk. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan saja nomor 6. Nomor 6. Berdoa kepada Allah dengan doa yang sahih kalau masuk rumah. Ada doanya, yaitu yang Nabi ajarkan. Kita baca yang ada di layar ini. Catatan kaki nomor 6 itu dalam riwayat At-Tabrani dan Abu Dawud dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir nomor hadis 839. Kita lihat ke bawah. Catatan kaki nomor 26. Nah, ya kan? Ini Sahih Jami'us Shaghir nomor 839. Ini ya. Kita baca saja di sini dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza walajar rajulu baitahu falyaqul." Jika seseorang hendak masuk ke rumahnya, maka hendaklah ia mengucapkan. Nih, kalau masuk rumah ada doanya. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Artinya, ya Allah, aku memohon kebaikan tempat tinggal dan kebaikan tempat keluar. Bismillahi walajna. Dengan nama Allah aku masuk. Wa bismillahi kharajna. Dan dengan nama Allah aku keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dan kepada Allah Rabb kami bertawakal. Terus kata Nabi, summa yusallim ala ahlihi. Kemudian ucapkan salam kepada keluarganya. Loh, berarti Ustadz doa ini dibaca sebelum masuk rumah? Iya, sebelum masuk rumah. Jadi di luar itu sebelum dia mengucapkan salam, baca doa ini. Ya Allah, aku memohon kebaikan tempat tinggal dan kebaikan tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah aku masuk, dengan nama Allah aku keluar. Dan kepada Allah Rabb kami bertawakal. Lalu kemudian dia mengucapkan salam kepada keluarganya. 7. Mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Nah, ini. Ada hadis menarik. Ada dalam kitab Adabul Mufrad. Tadi sudah disiapkan sama Ustadz Ramdhani. Silakan dibuka Adabul Mufrad. Jilid 2. Saya coba. Nomor 1094. Mudah-mudahan sama. 1094. 1094. Semoga sama. Hisham bin Ammar, Ustaz. Oh, ya tidak sama. Coba kalau gitu ini aja. Coba kalau begitu Sahih Targhib wa Tarhib saja deh. Sahih Targhib, nggak apa-apa. Hadisnya hampir sama. Jilid 1, Sahih Targhib wa Jilid 1, Ustaz. Saya ambil dulu, Ustaz. Maaf. Silakan, tafadhal. Iya, nggak apa-apa. Iya. Baik, sambil saya bacakan dulu hadisnya ya, yaitu an Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah in 'asha kufiya wa in mata dakhalal jannah. Ya, baik, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 nomornya 321. Mudah diingat nomornya. 321. Luar biasa hadis ini. Saya kalau baca hadis ini merinding saya. Luar biasa ya hadis ini. Kita dengarkan sama-sama. 321. Dari Abu Umamah, Ustaz. Betul. Dari Abu Umamah. Silakan. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Isinya. Ada 3 orang yang semuanya dijamin oleh Allah. Jika hidup, maka dia diberi rizki dan diberi kecukupan. Lanjut. Dan jika mati, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Enak betul kan?
Sangat luar biasa. Ada 3 orang dijamin oleh Allah. Dijamin ini ya. Kalau dia hidup, rizkinya dicukupi. Nggak usah khawatir kekurangan rizki. Kalau dia meninggal, masuk surga. Loh bayangkan. Siapa 3 orang ini? 1. Silakan Ustaz. Ayo. Orang yang masuk rumahnya, lalu dia mengucapkan salam, maka dia dijamin oleh Allah. Orang masuk rumah baca salam. Tolong upayakan masuk rumah. Salam itu lisannya, bukan bel rumahnya. Bukan. Lisannya tetap mengucapkan salam. Yang kedua, Ustaz. Orang yang keluar ke masjid, maka dia dijamin oleh Allah. Orang yang keluar ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Terutama laki-laki nih, hukumnya wajib ke masjid. Ya, kecuali saat pandemi kemarin ya ada rukhsah ya kita dibenarkan sholat di rumah, tapi saat ini ulil amri kita memperbolehkan kita ke masjid, bahkan shaf pun juga sudah tidak berjarak ya, namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik, jadi ini tetap ke masjid ya, wajib dalam hal ini, dan itu dijamin ya. Nah kalau wanita, sebaik-baik sholatnya wanita di rumah. Apa nggak boleh wanita ke masjid? Boleh, hanya saja yang lebih utama adalah di rumahnya. Nomor 3, silakan Ustaz. Dan orang yang berangkat di jalan Allah, maka dia dijamin oleh Allah. Orang yang berperang di jalan Allah, fisabilillah, itu dijamin oleh Allah. Kalau hidup rizkinya dicukupi, kalau wafat masuk surga. Masya Allah. Itu nomor 7. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ini ya. Kenapa? Karena kita ini kalau masuk rumah, seringkali kita mengucapkan salam ya. Baik, Ustadz ada yang tanya kemarin, rumahnya kosong. Nggak ada penghuninya. Istri tidak ada di rumah, pembantu lagi pulang ke kampung. Saya masuk rumah nggak ada orang. Apa ucapannya? Apakah assalamualaikum atau ucapan yang lain? Maka jawabannya adalah kalau rumah itu kosong, salamnya adalah berbunyi assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Itu salamnya. Lu ada dalilnya, ada kitabnya, ada Adabul Mufrad, ada itu dalilnya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya tentang adab salam. Kalau memang nanti pas materinya ya. Ini hanya sekedar tambahan saja. Jadi kalau masuk rumah bukan assalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh ya atau assalamualaikum yang ringkas, tidak. Tetapi kalau rumah itu kosong, termasuk ketika kita mau membeli rumah, karena kita harus survei dulu kan, rumah itu kosong. Maka kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Karena rumah itu tentunya ada yang menjaga, para malaikat di dalamnya dan seterusnya. Kita lanjutkan yang nomor 8. Nah ini bersiwak. Masuk rumah itu loh bersiwak. Masya Allah. Masuk rumah bersiwak. Ayo kita baca ini. Yang ada di layar. Mas Tony dibantu yang ada di layar. Dibantu saja yang ada di layar ini. Silakan. Hadisnya riwayat catatan kaki nomor 28. Sahih Muslim. Sudah saya tulis di sini. Nomor aslinya 253 atau cetakan terjemahan 199. Ayo silakan dari Mikdam. Dari sahabat Mikdam bin Surai radhiyallahu an, dari bapaknya. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Silakan. Pekerjaan apakah yang pertama-tama dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk rumah? Qalat bisiwaki. Silakan. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, bersiwak. Bersiwak. Bapak Ibu tahu kan kayu siwak ya? Insya Allah saya materi ini sudah saya sampaikan. Ya, siwak sesuai sunnah. Sudah saya sampaikan materi ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hal ini kenapa kok bersiwak? Menjaga yaitu bau mulut supaya pasangan kita senang dengan kita. Sampai seperti itu Nabi yaitu mengajarkan. Nomor 9 terakhir penutup. Nomor 9 sholat 2 rakaat. Jadi sampai di rumah itu sholat 2 rakaat. Mana dalilnya? Kita baca saja yang ada di layar. Saya bacakan saja. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa idza. Kenapa kok pakai titik-titik? Karena memang sebelumnya ada dalilnya, dan itu dalilnya ketika keluar rumah. Itu sholat 2 rakaat. Jadi mau keluar rumah safar, sholat 2 rakaat. Pulang dari safar, sholat lagi 2 rakaat. Makanya saya tulis penggalannya, tidak saya tulis semua. Untuk yang keluar rumah, sholat 2 rakaat. Sudah saya sampaikan bulan yang lalu. Kita bahas ini, kita baca. Wa idza dakhalta manzilaka
fasalli rak'ataini tamna'anika madkhalas su'i. Artinya, apabila kamu masuk rumah, kerjakan sholat 2 rakaat. Karena sholat 2 rakaat tersebut dapat mencegahmu dari keburukan-keburukan di dalam rumah tersebut maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas sudah materi kita, adab keluar rumah dan adab masuk rumah. Baik, sekarang karena materi ini ada kaitannya dengan safar ya, perjalanan jauh. Mau tidak mau ada bab materi yang tersisip di situ, yaitu sholat. Bagaimana cara menjamak sholat, bagaimana mengqashar sholat. Saya tampilkan materinya di layar. Kita tutup dulu aja materi ini. Kita lihat sekarang materi yang berikutnya, tambahan ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Judulnya tuntunan mengqashar dan menjamak sholat. Dalil wajibnya. Loh, wajib Ustaz mengqashar. Iya. Karena itu hadiah dari Allah. Dan bahkan ancamannya ada. Apabila rukhsah yang Allah berikan tidak diambil, itu justru berdosa. Mari kita dengarkan nanti ya dalil-dalilnya dulu ini. Dalil tentang wajibnya mengqashar, meringkas sholat. Wajib loh Bapak Ibu. Mengqashar, meringkas sholat. Kita lihat dalilnya. Catatan kaki nomor 1. Kita lihat ini. Catatan kaki nomor 1. Nah ini. Surat An-Nisa ayat 101. An-Nisa 101. Silakan Ustadz Ramdhani kita dengarkan ya. Murattal beliau ini ya. An-Nisa 101. Apa tuh Ustadz? An-Nisa 101 dibaca. Yang ada di layar boleh atau buka mushaf boleh Ustadz. Kita dengarkan baik-baik bacaan beliau ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa ambil. Kita yang mendengarkannya pun kata Allah akan mendapatkan rahmat. Tafadhal Ustaz, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Iya. Silakan Ustaz terjemahannya. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Baik, perhatikan baik-baik. Ketika ayat ini turun, ini ceritanya. Ketika ayat ini turun, An-Nisa 101, kita dengarkan. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu merasa heran terhadap ayat ini. Sehingga beliau bertanya kepada Nabi. Lihat pertanyaan beliau. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya. Apa kata beliau? Perhatikan. Faqad amanan nas. Bukankah sekarang telah aman? Kita kan tidak diserang orang-orang kafir, wahai Rasulullah. Kan tidak ada perang. Apakah tetap mengqashar? Kemudian Rasulullah menjawab. Nih, diperhatikan. Jawabannya Nabi. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum fa'aqbalu sadaqatahu. Artinya, itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan untuk kalian. Maka terimalah sedekahnya. Mau aman, tidak aman, diserang, tidak diserang, qashar tetap berlaku. Tuh, ya. Ini Nabi yang mengatakan. Di mana itu dalilnya ini? Yang ceritanya Umar bin Khattab. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Kita tarik ke bawah. Nah ini Sahih Muslim nomornya 647. Nanti bisa dicek itu sama Mas Tony. Kita lanjutkan aja ya. Karena memang materinya agak sedikit melebar ini ya. Agak sedikit panjang. Kita lihat lagi ini. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ya bena akhi," perhatikan ini ya. "Ya bena akhi." Ya, ini sahibat mohon maafin. Oh, ini belum terbaca ini atasnya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Faradallahu salata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an fis safari rak'ataini wa fil khawfi rak'atan. Artinya
Lihat artinya. Allah mewajibkan. Faradallah. Allah mewajibkan fardu. Allah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi kalian. Katanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasul. Apa kata beliau? 4 rakaat ketika mukim. Kita nggak safar, 4 rakaat. Tetap ya. 2 rakaat ketika dalam perjalanan. Safar. Dan 1 rakaat ketika dalam kondisi takut. Takut ketika diserang musuh. 1 rakaat. Nah, di mana ini dalilnya? Lagi-lagi catatan kakinya kita lihat nomor 3. Sahih Muslim 648. Kita lanjutkan lagi dalil berikutnya. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ya bana akhi, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahullah." Wahai anak saudaraku, aku sering menyertai Rasulullah SAW dalam perjalanan. Beliau sholat dalam setiap perjalanan tidak pernah lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Berarti dikosor. Kita lihat bawahnya lagi. Aku juga sering menemani Abu Bakar dalam perjalanan. Beliau juga sholat dalam perjalanan itu tidak pernah lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Kita lihat. Aku juga sering menemani Umar. Ayahnya. Aku sering menemani Umar bin Khattab dalam perjalanan. Beliau juga sholat dalam perjalanan tidak pernah lebih dari 2 rakaat hingga beliau mewafatkannya. Aku juga sering menemani Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam perjalanan. Beliau juga sholat dalam perjalanan itu tidak pernah lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Sungguh Allah berfirman, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Dalil sepanjang ini ada di mana? Lihat catatan kaki nomor 4. Sahih Muslim lagi. Nomor 649. Lengkap ya? Berarti qasar itu disyariatkan. Bahkan wajib. Fikih adab qasar. Meringkas sholat. Qasar loh ya. Jangan ditambahi menjamak. Khusus qasar. Qasar itu meringkas. Diringkas. Yang 4 jadi 2. Kalau 3 ya tetap. Nggak mungkin 1,5. Maghrib tetap 3. Nggak mungkin 1,5 ya. Jadi ini meringkas. Jangan dicampur dengan menjamak. Nanti menjamak itu setelah ini. Kita bahas yang mengqasar dulu. Nomor 1. Perhatikan. Mengqasar sholat hanya dibenarkan jika sudah tidak bermukim atau sudah keluar dari negeri atau tempat yang kita diami. Jadi harus keluar dari daerah. Harus keluar dari daerah. Contoh, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ke Jakarta. Berangkat dari, saya tinggal di Sidoarjo ya. Saya tinggal di Sidoarjo. Dari Sidoarjo tempat saya ada di Kecamatan Taman. Saya keluar dari rumah saya, otomatis saya ke Bandara Juanda. Di Bandara Juanda tiba masuk duhur. Maka karena saya ke Jakarta atau lebih jauh lagi ke Makassar atau mungkin ke Lombok, ya ke tempatnya Mas Sahlan ya, maka saya jamak qasar. Karena apa? Karena yang jadi target saya itu bukan Juanda tetapi ke Lomboknya. Sehingga karena belum nyampe ke Lombok, ada di tengah-tengah perjalanan, maka saya harus mengqasar. Ya, seperti itu. Mana dalilnya? Lihat ini, lihat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, langsung aja ya saya terjemahkan. Aku melakukan sholat duhur bersama Nabi sebanyak 4 rakaat di Madinah, 4 rakaat, dan aku melakukannya 2 rakaat bersama beliau di Zulhulaifah. Jadi Nabi itu ketika mau melakukan haji, itu mikotnya Nabi itu mampir ke Zulhulaifah, Bir Ali. Nah, Madinah ke Bir Ali itu 30 kilo. Madinah ke Bir Ali itu 30 kilo. Perjalanan mungkin setengah jam, nggak sampai 1 jam, setengah jam naik bis ya. Maka itu Nabi sudah diqasar sholatnya di Zulhulaifah itu. Kenapa? Karena tujuannya Nabi itu bukan di Zulhulaifah. Tujuannya Nabi itu ke Mekah. Lah ke Mekah itu 500 kilo, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam hal ini selama di perjalanan itu mengqasar. Asal syaratnya sudah keluar dari tempat di mana dia tinggal. Sudah keluar. Bukan di rumah loh ini. Sudah keluar dari rumah. Ini nomor 1. Nomor 2. Nah ini. Menurut pendapat yang kuat. Nah, nanti tak tunjukkan pendapat yang kuat, jarak perjalanan dibolehkannya mengqasar atau meringkas sholat tidak ada batasan. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil secara khusus dari Nabi yang menjelaskan tentang batasan jarak
bolehnya mengqashar sholat. Maka dikembalikan pada kebiasaan masing-masing orang jika akan melakukan safar. Seperti mempersiapkan bekal. Orang kalau safar itu kan bekal makan, bekal uang, pakaian, peralatan mandi. Kan gitu ya, itu safar itu. Dan tentunya kebiasaan tiap orang beda-beda. Sesuai dengan perbedaan zaman dan perkembangan teknologi transportasi. Jadi dalam hal ini yang menjadi acuan itu bukan kita, tapi masyarakat. Masyarakat menganggap itu sudah bagian dari safar. Contoh nih, Jakarta ke Bogor. Dari Bogor ke Jakarta atau Jakarta pergi ke Bogor. Menurut masyarakat itu termasuk safar tidak? Ya tidak. Bahkan PP biasa Bogor Jakarta. Sehingga tidak berlaku dalam hal ini. Karena masyarakat menganggap itu bukan dari bagian yaitu safar. Contoh lagi misalnya dari Bogor ke Cengkareng misalnya. Bogor ini apakah safar? Ya enggak lah. Kenapa? Karena masyarakat menganggap ini bukan dari bagian safar. Contoh lagi Jakarta Bandung. Safar. Karena kita kalau tanya Jakarta Bandung safar. Iya. Jadi bukan menurut versi kita. Menurut masyarakat bagaimana? Ya, sekiranya kalau memang itu safar, maka itu jadi bukan kilometer ini. Pendapat yang kuat. Ada sebagian ulama yang berpandangan kilometer. Seperti baru saja kami dengarkan kajian tadi sore, kajiannya Ustaz Firanda, hafizallahu ta'ala. Beliau pribadi lebih memilih pendapat jumhur ulama fuqaha yang memakai kilometer 80 kilo. Beliau pribadi. Saya lebih condong untuk kehati-hatian. Karena kalau mengikuti masyarakat beda-beda. Menurut beliau begitu. Tetapi kalau menurut pendapatnya, Syekh Nasir As-Sa'di, Syekh Utsaimin, ya bahkan kata siapa ini ulama-ulama yang lain, itu mengatakan uruf kebiasaan masyarakat. Nggak mengenal kilometer. Silakan Bapak Ibu pilih pendapat yang mana. Mengikuti pendapat masyarakat, umumnya itu dikatakan safar atau pakai kilometer. Kalau kilometer 80. Lebih dari 80 itu safar, kurang dari 80 bukan safar. Nah, Ustadz Firanda hafizallahu taala, saya lihat itu beliau memakai pendapat yang yaitu pakai jarak kilometer. Wallahu a'lam ya. Baik, dalam ini semua pendapatnya sahih, kita tidak boleh karena kita tidak boleh yaitu berbeda pendapat atau misalnya bertengkar dalam masalah ini ya. Karena ini masalah khilaf biasa. Kita lanjutkan. Yang ketiga, menurut pendapat yang kuat, bahwa batasan waktu dibolehnya mengqashar meringkas tidak ada batasan. Namun jika seandainya Anda ingin membatasi waktunya, maka cukup 19 hari. Wih, lama Ustaz ya? Iya, boleh 19 hari untuk meringkas sholat. Selebihnya Anda menyempurnakan sholat. Di atas 19 hari, sempurnakan sholat. Kita lihat dulu dalilnya, nanti tak jelaskan. Coba dibuka Tirmidzi. Ayo dibuka Tirmidzi jilid 1. Tirmidzi jilid 1 nomornya 549. 549 dari Ibnu Abbas. 549 dari Ibnu Abbas. Silakan Ustaz Ramdhani. Kita dengarkan ya Tirmidzi 549. Ayo. Ya. Silakan. Dinyalakan Ustaz? Langsung ya, dari Ibnu Abbas saja Ustaz ya. Betul, silakan Ustaz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perjalanan dan beliau Shallallahu alaihi wasallam selama 19 hari mengerjakan sholat 2 rakaat. Bila kami menetap lebih lama dari itu, maka kami akan mengerjakan sholat 4 rakaat. Nah, lebih dari 19 hari itu baru yaitu dianggap mukim. Meskipun, nah ini penjelasannya, katanya para ulama, meskipun Bapak Ibu sekalian, misalnya saya punya rumah di daerah Lombok lagi nih, nah, kita pakai Lombok aja ya. Ya baik, saya punya rumah di daerah Lombok, atau saya tambahkan lagi, saya punya karib kerabat di Lombok, punya keponakan, punya paman, punya tante di Lombok semua. Saya di Surabaya punya rumah, di Lombok punya rumah. Ini misal ya. Saya ke Lombok. Dan saya tidak niat untuk menetap di Lombok. Saya cuma kepingin singgah. Berapa lamanya waktu itu? Ya saya kepingin agak lama di Lombok.
Maka selama saya di Lombok, meskipun saya punya rumah di sana, saya punya rumah, bahkan mungkin orang tua saya tinggal di Lombok, misalnya, sekalian, keluarga saya di Lombok semua, dan saya punya rumah di sana, tapi saya tidak punya niat untuk menetap di Lombok. Maka dalam hal ini boleh kosor. Selama berapa lama? 19 hari. Setelah 19 hari di atas itu, maka mungkin berlaku duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Loh Ustaz, maksudnya sholat 2 rakaat kosor, itu di waktunya masing-masing. Iya. Sholat duhur, adzan duhur cuma 2 rakaat saja. Cuma 2 rakaat. Adzan asar cuma cukup 2 rakaat. Jadi tidak dijamak, enggak. Sholat kosor di waktunya masing-masing. Itu yang dimaksud tadi itu. 2 rakaat terus. Jadi tidak dijamak. Duhur asar 2 rakaat. Enggak. Duhur 2 rakaat, nanti ketika sore adzan asar 2 rakaat. Adzan maghrib tetap 3 rakaat, nanti adzan isanya cuma 2 rakaat. Di waktunya masing-masing. Nah, 19 hari. Hari ke-20 normal. Seperti mukimin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan pada waktu itu ada dalil 4 hari. Bukan 19 hari. Dalilnya sahih. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana dalam hal ini ya. Semua ada dalilnya. Kalau tadi yang dibaca Ustadz Ramdhani jelas sekali. Rasulullah selama 19 hari mengkosor terus. Kecuali kalau lebih baru, yaitu menyempurnakan jumlah rokaatnya. Baik, sudah tahu ya sampai sekarang. Kita lihat lanjut. Nomor 4. Tidak diperlukan niat ketika mengkosor meringkas sholat. Nggak ada niat-niat khusus. Nawaitu atau bacaan usolli atau apa. Tidak ada niat lafaz-lafaz khusus dalam mengkosor meringkas sholat. Karena memang Nabi tidak ajarkan. Nomor 5, jika Anda menjadi makmum. Nah, Anda sholat di masjid. Jika Anda menjadi makmum dari imam yang mengkosor meringkas sholat, maka imam tetap meringkas sholatnya, sedangkan Anda menyempurnakan sisa rokaat. Misalnya kalau Bapak Ibu itu berada di wilayahnya masing-masing. Misalnya saya nih, saya tinggal di Sidoarjo. Saya sholat di masjid, depan rumah saya itu ada masjid. Ternyata di depan itu ada imam lagi sholat. Saya ngikut. Ternyata imamnya itu lagi meringkas sholat. Dia musafir rupanya. Dari luar kota dia. Maka imamnya meringkas, tapi saya tidak meringkas. Imamnya salam, saya tetap melanjutkan sholat saya. Saya nggak boleh meringkas. Jadi tetap, yaitu menyempurnakan sholat. Karena saya bukan musafir. Ini nomor 5. Nomor 6, kebalikannya nomor 6. Kita lihat, sebaliknya, jika Anda musafir menjadi makmum dari imam yang mukim. Ya, Bapak Ibu ke Bandung, sampai di Bandung sholat di masjid, imamnya mukimin kan, mereka tidak meringkas. Maka Bapak Ibu tetap mengikuti imam sampai sempurna. Tetap. Jangan diringkas-ringkas sendiri atau dikurangi sendiri. Saya nunggu rokaat ketiga saja. Imamnya kalau sudah rokaat ketiga, saya baru sholat. Saya soalnya kosor soalnya. Nggak boleh. Ya, jadi ikut secara sempurna. Nomor 7. Nah ini. Ketika Anda safar, tidak ada sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Kecuali sholat sunnah fajar. Qobliyah subuh tetap ada. Adapun sholat sunnah lainnya diperbolehkan. Tahajud, witir, duha, terus kemudian apa lagi? Tahiyatul masjid, terus apa lagi? Istikharah, boleh. Yang qobliyah ba'diyah, yang tidak. Ya. Mana dalilnya? Ayo dibaca catatan kaki nomor 8. Tirmidzi lagi. Tolong dibuka Tirmidzi nomor 544 jilid 1 tadi. Ustaz Ramdhani. 544. Mundur 3 nomor dari yang tadi. Mundur 5 nomor ya. 344. Dari Ibnu Umar. Tafadhal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bepergian bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Mereka mengerjakan sholat zuhur dan asar 2 rakaat. Nah, dan itu. Ya, terus? Dan tidak mengerjakan sholat apapun sebelum dan sesudahnya. Nah, jelas sekali ya. Baik, kecuali sholat qobliyah subuh. Itu tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Mana dalilnya? Ayo Mas Tony, dibaca Sahih Muslimnya ini yang sudah tercantum di layar nomor 695 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya,
Di antara segala sholat sunnah yang sangat dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tuh, itu ya. Tambahkan lagi Mas Tony, Sahih Muslim 659 ya, dari Sa'id bin Yasar. Dari Sa'id bin Yasar radhiyallahu an, katanya, aku berjalan bersama Ibnu Umar dalam suatu perjalanan ke Mekah. Baik, perjalanan ya, perjalanan safar ini. Lanjut teruskan. Ketika hari hampir subuh, aku turun dari kendaraanku, lalu aku sholat witir. Ya, terus. Sesudah itu kususul dia, Ibnu Umar, bertanya kepadaku, Ya. kemana saja Anda? Ya. Jawabku, hari hampir subuh, karena itu aku turun dan lalu sholat witir. Nah, terus? Kata Abdullah, bukankah Rasulullah itu ikutan Anda? Ya, terus? Jawabku, ya betul. Ya. Katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir di atas unta. Nah, kenapa harus turun? Tidak apa-apa, sholat witir di atas kendaraan. Sholat sunnah itu di atas kendaraan boleh. Lah, kalau sholat wajib boleh. Memang Nabi tidak pernah sholat wajib di atas ontanya, di atas kendaraan. Nabi kalau sholat wajib turun dari kendaraan. Adapun kalau zaman kita nggak memungkinkan, sholat duhur di atas pesawat. Gimana ini Ustaz? Apa harus turun dulu? Ya enggak lah. Ya sholat aja di atas pesawat. Atau sholat di kereta, di bis, nggak apa-apa. Karena rukhsah terkondisikan. Kita lanjutkan sekarang. Yaitu tuntas ya tentang qashar. Sekarang menjamak. Kalau tadi kan meringkas, sekarang menjamak. Jamak itu dikumpulkan. Kita lihat. Nomor 1, jika Anda melakukan perjalanan sebelum duhur. Ingat-ingat kata-katanya, kalimatnya. Sebelum duhur. Sebelum sholat duhur, Anda melakukan perjalanan, maka diperbolehkan bagi Anda untuk mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar dan melakukannya dengan sholat asar. Namanya jamak takhir. Jadi Bapak Ibu mau ke Bandung, berangkatnya jam 10 pagi, berarti sebelum duhur. Nah itu nanti jamaknya ketika di asar aja, jamak takhir. Jamak takhir. Nah begitu kalau sebelum duhur. Mana dalilnya? Nanti sekalian jadi satu. Nomor 2, jika Anda melakukan perjalanan setelah duhur, jadi mau berangkatnya itu setelah adzan duhur, lakukan sholat duhur dulu di rumah, lalu melakukan perjalanan dengan jamak takdim. Jadi asarnya ditarik ke duhur. Karena apa? Karena Anda ketika mau keluar rumah itu sudah masuk duhur, termasuk maghrib dan isya. Mau keluar rumah itu sudah maghrib. Maghrib dulu, setelah itu isaknya ditaruh di maghrib. Namanya jamak takdim. Setelah itu berangkat. Sampai di tempat tujuan, maka tidak perlu sholat lagi. Karena sudah ada jamak takdim. Itu kalau misalnya berangkatnya itu jam 4 sore. Belum maghrib. Belum maghrib ini, jam 4 sore. Maka caranya adalah lakukan aja perjalanan. Begitu nanti sampai di tempat, lakukan jamak takhir. Karena Anda berangkatnya sebelum maghrib. Begitulah seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa memahami lah apa yang saya sampaikan ya. Dilihat antara sebelum dan setelah. Kita lanjutkan, teruskan aja ya. Yaitu nomor 3. Selama di perjalanan Anda boleh menggabungkan di antara 2 waktu sholat. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Lalu melakukannya pada salah satu waktunya. Boleh dilakukan pada waktu yang pertama namanya jamak takdim. Ya. Boleh juga dilakukan pada waktu yang kedua jamak takhir. Ini ada semua dalilnya ini, catatan kakinya. Nomor 4, diperbolehkan bagi Anda menjamak sholat meskipun tidak sedang dalam perjalanan. Perhatikan Bapak Ibu, bedakan qashar dan jamak. Kalau qashar, perjalanan, harus musafir. Tapi kalau jamak, tidak harus. Orang itu kalau sakit boleh menjamak. Ibu-ibu perhatikan, yang ikut kajian kita malam hari ini. Ibu-ibu kalau lagi istihadhah, darah keluar di luar kebiasaan, itu boleh dijamak sholat. Istihadhah ya. Istihadhah saja boleh menjamak sholat, apalagi sakitnya lebih sakit daripada istihadhah, sakit keras dan seterusnya. Boleh dijamak. Ya, hujan deras boleh dijamak. Ya, seperti itu. Dan tentunya ini tidak boleh dijadikan kebiasaan. Sesekali boleh. Karena jamak itu tidak identik dengan bepergian. Tidak harus bepergian jamak itu. Kita lanjutkan. Bahkan Nabi ketika taklim. Nah, menarik ini. Nabi pernah itu disebutkan. Coba supaya coba dibuka Mas Tony Sahih Muslimnya. Sahih Muslimnya dibuka. Nomornya 671.
Ya betul, 671. Menarik ini kisah ini. Perhatikan, Nabi pernah menjamak sholat gara-gara taklim. Taklim ini, nuntut ilmu ini. Dijamak. Padahal bukan musafir nuntut ilmunya. Ayo, 671. Mas Tony. Dari Abdullah bin Syakik ya Ustaz. Betul, betul. Lanjut. Dari Abdullah bin Syakik radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari sesudah asar Ibnu Ya. Abbas memberikan pengajian di hadapan kami Nah, Ibnu Abbas ya ngasih pengajian habis sholat asar ini. Lanjut. hingga terbenam matahari Loh, sampai maghrib berarti. Kajiannya sampai maghrib. Lanjut terus. dan bintang-bintang sudah terbit. Loh, masuk waktu Isya. Sudah masuk waktu Isya. Lanjut terus. Lalu jamaah berteriak, Jamaah teriak, sholat dulu. sholat. Sholat dulu, baru nanti dilanjutkan kajian lagi. Jangan diteruskan kajiannya. Apa katanya Ibnu Abbas? Silakan. Lalu ia berkata, Iya. sholat, kata Ibnu Abbas, apakah engkau hendak mengajariku tentang sunnah Nabi yang engkau belum tahu? Baik, jangan dipotong ya kalimatnya. Apakah engkau hendak mengajariku sunnah Nabi yang belum kau ketahui? Nah, itu jangan dipotong kalimat itu. Jadi jangan ngurui aku, kata Ibnu Abbas. Lanjut, teruskan kata Ibnu Abbas. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar Lanjut, dan maghrib dengan isya. lanjut. Kata Abdullah bin Syakir, Iya. aku ragu kebenaran ucapan Ibnu Abbas itu. Akhirnya dia bilang sama siapa? Karena itu aku bertanya kepada Abu Hurairah. Nah, cari ustadz pembanding. Sekarang kan banyak murid-murid seperti ini. Cari ustadz pembanding. Sama ini Abdullah bin Syakir. Dia tidak terima dengar jawabannya Ibnu Abbas. Masa Rasul itu menjamak sholat gara-gara menuntut ilmu. Duhur, asar, maghrib, isya dijamak. Menuntut ilmu. Ya, akhirnya tanya sama ustadz namanya Abu Hurairah. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi? Silakan. Ya. Ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu membenarkan ucapan Ibnu Abbas itu. Malah justru Abu Hurairah mengatakan yang diucapkan Ibnu Abbas itu kami pernah taklim dijamak sholatnya sama Nabi. Padahal bukan safar, hanya taklim. Lanjut, teruskan. Silakan. Selesai ya? Sudah Selesai. sampai situ, Ustaz. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 6. Nomor 6. Sholat yang dijamak dilakukan 1 kali adzan, 2 kali iqomah. Jadi 1 kali adzan dulu, setelah itu qomat, duhur. Setelah itu setelah duhur, qomat lagi, baru asar. Jadi 2 kali iqomah. Begitu juga maghrib. Nomor 7, jika Anda orang yang musafir, yang mukim, istirahat atau bertempat tinggal beberapa lama, maka yang lebih utama adalah mengkosornya dan tidak menjamaknya. Tadi sudah saya sampaikan, kalau ingin lebih lama, stay-nya kepingin lama, dikosor aja, tapi tidak dijamak. Kosor. Itu tapi di rumah loh ya. Tapi kalau di masjid ya tetap ikut imam di masjid, sempurna. Ya. Nomor 8. Disunahkan mengurutkan antara 2 waktu sholat yang dijamak. Ya harus urut. Duhur dengan asar, maghrib isya. Seperti itu. Meskipun dilakukan di waktu asar. Duhur dulu baru asar. Atau maghrib isya dilakukan ketika isya. Maghrib dulu baru isya. Urut. Jangan dibalik. Isya dulu baru maghrib. Jangan. Urut waktunya. Dan ini disebutkan, lihat catatan kakinya nomor 16. Kita lihat catatan kaki. Nah ini surat An-Nisa ayatnya 103. Urut. Harus berurut. Nomor 9. Namun jika Anda lupa, nah ini. Tidak tahu atau mendatangi imam yang sedang sholat asar atau isya, sedangkan Anda telah berniat jamaah takhir, ikutilah dulu sholat bersama imam tersebut, lalu urutkan kembali sholat Anda. Itu kalau duhur dan asar enak. Enak, misalnya nih, Anda niatnya jamaah takhir. Duhur dengan asar ditaruh di asar. Ketika sampai di tujuan, imamnya sholat asar. Bagaimana sikap kita? Anda niatnya duhur. Anda niatkan duhur, imamnya asar. Begitu imam selesai salam, Anda sholat lagi, niatkan asar. Jadi tetap urut. Itu enak kalau jumlahnya. Sama-sama 4. Lah ini bedanya kalau maghrib dengan isya. Gimana ini caranya? Caranya adalah Anda datang ke masjid itu. Anda belum sholat maghrib. Sedangkan Anda kepingin menjamak. Misalnya ini. Imamnya lagi sholat isya. Kita kan harus urut maghrib dulu. Gimana caranya? Gampang. Modelnya ada 2.
Dan ini memang unik. Ini unik dan jarang dilakukan. Ini padahal disebutkan oleh para alim ulama dalam kitab-kitab fikih. Caranya dua. Cara pertama. Imamnya kan sholat isya ya. Kita kan sholat maghrib ya. Niatnya maghrib, imamnya isya. Caranya ketika imam itu tahiyat, rakaat kedua, tahiyat tasyahud, maka kita ikut tasyahud. Berarti kita tetap sama-sama ikut 2 rakaat. Imam ketika berdiri, Allahu Akbar. Rakaat ketiga berarti imam. Maka Anda juga ikut berdiri. Allahu Akbar. Ketika imam sujud, lalu ketika imam akan berdiri lagi rakaat keempat, karena imamnya sholat isya, Anda jangan ikut berdiri. Langsung tahiyat. Karena Anda niatnya maghrib. Langsung tahiyat. Berarti rakaat ketiga Anda, imamnya rakaat keempat berdiri, Anda rakaat ketiga, tahiyat. Lah di sini Anda tuntaskan sampai innaka hamidum majid. Lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, berarti memutus sendiri Ustaz. Iya, memutus sendiri. Setelah itu Anda segera bangkit ikut imam. Imam rakaat terakhir. Jadi Anda tetap ikut sholat berjamaah bersama imam. Ikut 1 rakaatnya imam yang terakhir. Begitu imam sholat selesai, tahiyat, maka Anda tinggal menambah 3 rakaat isya. Ya, kan sudah 1 rakaat ikut imam yang terakhir, Anda tinggal nambah 3, berarti 4 rakaat. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi itu tadi cara pertama. Cara kedua modelnya mirip seperti tadi. Jadi Anda duduk tahiyat, imamnya berdiri rakaat keempat, Bapak Ibu duduk tahiyat rakaat ketiga. Itu ditunggu sampai imamnya tahiyat. Jadi bareng-bareng nanti salamnya. Jadi semuanya berdiri, Anda tetap duduk. Semuanya rokok, Anda tetap duduk. Tetap menunggu sampai tahiyat, akhirnya imam. Begitu imam tahiyat, semuanya tahiyat, imam salam, Anda ikut salam. Lalu Anda sholat sendiri, sholat isyanya. Iqomah dulu nanti. Nah, seperti itu. Silakan yang dipilih yang mana ya. Ustadz tidak ada tahu Ustadz cara yang lain supaya tidak dipikir aneh gitu loh Ustadz sama orang itu ya, supaya tidak dianggap aneh gitu loh ya. Apa tidak enak gini aja Ustadz, isya dulu baru kemudian maghrib, kan enak ini, nggak dianggap aneh ya. Maka tentunya jawabannya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita takut dianggap aneh? Toh juga itu diajarkan oleh syariat. Tinggal kita jelaskan saja, yaitu dalil-dalilnya, dan itu disebutkan oleh para ulama ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan nomor 10. 10 ini menurut pendapat yang kuat diperbolehkan seseorang menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Jumat dengan asar. Jumat kan 2 rakaat. Asarnya yaitu dikosor 2 rakaat karena dia perjalanan. Sholat Jumat di rest area misalnya. Sholat Jumat di rest area dikosor. Dia jamak kosor. Jumat 2 rakaat, asar 2 rakaat. Boleh. Sebagian ulama, alasannya 2. Sholat Jumat adalah pengganti zuhur. Sebagai buktinya, laki-laki maupun wanita, kalau sudah sholat Jumat, gugur atasnya kewajiban sholat zuhur. Yang kedua, adanya kesulitan dalam safar. Tidak berbeda ketika dia menjamak antara sholat zuhur dan asar dengan sholat Jumat dan asar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang ada pendapat yang lain, jangan dijamak. Jumat dengan asar ini jangan dijamak. Karena apa? Karena memang Nabi tidak pernah lakukan. Tidak ada satupun hadis Nabi Jumatan dijamak kosor dengan asar. Nabi tidak pernah. Hadisnya nggak ada. Maka ulama lebih menekankan kalau bisa jangan lakukan. Sama-sama kuat, tergantung kita mau pilih yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tuntas sudah masalah jamak qasar. Ini kitab rujukannya Ensiklopedia Fikih Wanita, Sahih Fikih Sunnah Lengkap, Fatwa Syekh bin Baz, dan Adab Safar penuh perjalanan penuh berkah oleh Said bin Ali bin Waf Al-Qahtani. Baik, semuanya sudah kami tulis. Insya Allah juga materi ini akan kami share, yaitu di file PDF ke Ustadz Ramdhani. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Jam 9 lebih ini, ya. Itu. Baik, saya serahkan kepada Ustadz Ramdhani. Kalau memang harus ditutup, saya akan tutup doa kafaratul majelis. Tafadhal Ustadz Ramdhani. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan saya ucapkan kepada Ustadz Huna Abu Aslam Hafizahullahu taala atas penyampaian materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk acara selanjutnya, sesi tanya jawab, karena di sini udah ada yang masuk pertanyaan kepada saya, Ustadz. Ya. Yang pertama ini terkait ketika kita sholat jamak, khususnya jamak takhir, apakah kita mengqashar juga? Ya. Apa Ustadz? Nah, barakallahu fiik. Kalau itu masih di perjalanan, belum sampai, artinya kita masih berada di tengah perjalanan, maka jamak qashar, dijamak dan diqashar, dikumpulkan dan diringkas. Tapi syaratnya masih di perjalanan. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, sudah saya jelaskan tadi, diqashar saja, tidak dijamak. Kalau sudah sampai di tempat tujuan. Kalau belum sampai, masih di perjalanan, ya mampir ke rest area atau mungkin ya artinya belum sampai, masih di perjalanan, itu berlaku jamak dan qashar, digabungkan dan diringkas. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Jazakallah. Wa jazakallah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ini misalkan kita safar atau dari Surabaya ke Gresik atau sebaliknya dari Surabaya ke Malang, Ya. apakah boleh diqashar? Ya. Baik, dalam hal ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama sesuai uruf kebiasaan masyarakat. Surabaya Gresik, menurut orang kebiasaan masyarakat itu qashar atau tidak? Setahu saya tidak ya, kalau Surabaya Gresik. Tapi orang kalau menyebut Surabaya kemana? Ke Malang. Jauh ya, ke Malang. Nah, Ustadz sekarang sudah ada tol, Ustadz. Ya, 1 jam sudah sampai. Ya, 1 jam sudah sampai. Memang ke Malang mungkin 80 km lebih. Ya, saya biasa kalau jenguk putri saya itu ke Batu, itu 80 ya 82 kurang lebih lah ya. Seperti itu 82, 84 ya. 85-an lah. Itu ke Batu, belum ke Malangnya kalau kajian di sana. Maka dalam hal ini apakah ini termasuk? Ya kita sesuaikan. Ya alat-alat transportasi. Kalau memang itu membuat kita mudah dan seterusnya, maka dalam hal ini tidak berlaku qashar. Tapi kalau itu menyulitkan kita dan itu masuk sudah dalam kilometer jarak safar, maka kita boleh sah-sah saja. Yaitu kita melakukan yaitu qashar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Ini terkait dengan misalkan ada salah seorang laki-laki safar, kemudian pada saat itu dia berada di hotel dan tidak ada niat untuk bermukim. Nah, untuk mengqasharnya apakah lebih baik di hotel atau mencari masjid? Nah, salah satu uzur bagi mereka diperbolehkan tidak berjamaah di masjid, uzur tidak sholat berjamaah di masjid, bahkan tidak sholat Jumat. Salah satu yang menjadi uzur adalah safar, selain sakit dan yang lainnya, safar. Nah, dalam hal ini maka mereka yang safar boleh sholat, yaitu artinya yaitu di mana dia tinggal, di hotel atau di mana dia tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Namun jika misalnya dia ke masjid, ya terdengar adzan, dia ke masjid karena memang laki-laki, apabila dia mendengar adzan maka dia wajib ke masjid. Maka dalam hal ini tidak berlaku qashar. Dia harus mengikuti imam yang ada di masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Contoh. Saya tambahkan lagi pertanyaannya biar tambah seru. Kita sudah sholat di masjid rest area, jamak qashar. Misalnya duhur dengan asar. Waktu itu sholatnya itu kurang lebih sekitar ya jam-jam 2 lah. Itu ya, karena kita sempatnya mampir itu di rest area itu ya. Misalnya perjalanan ke Jakarta ini lewat bawah ya, lewat darat. Maka karena perjalanan jauh kan ya, hampir 10 jam kan, lebih ya. Maka dalam hal ini kita mampir jam 2 siang. Setelah sholat kita istirahat di masjid itu istirahat. Tidak taunya adzan azhar. Di masjid itu adzan azhar.
Apakah kita sholat lagi? Ada sebagian orang itu saya perhatikan, saya suruh sholat. Apa katanya? Sudah tak jamak qashar tadi Pak Ustaz. Maka kata para ulama, kalau kau mendengar adzan, maka kau tetap sholat. Nah tadi yang kita lakukan Ustaz, maka itu adalah kewajiban. Nah sekarang yang kita lakukan ini, itu sedekah. Ya, sedekah. Maka sholat 2 kali itu di zaman Nabi itu sesuatu yang biasa. Dulu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya, kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu kalau selesai sholat bersama Nabi, cepat-cepat pulang. Maka ditegur oleh Nabi, kenapa kau ingin terburu-buru setelah sholat ingin pulang? Karena aku ditunggu oleh keluargaku dan kaumku, mereka ingin menjadikan aku, mereka ingin agar aku jadi imam. Makanya aku pulang untuk mengimami mereka sholat. Kata Nabi, kalau begitu pulanglah imami mereka. Jadilah imam untuk kaum. Duh, bayangkan, sholat 2 kali. Sholat 2 kali. Nggak apa-apa yang seperti ini. Ya. Baik, kalau kita dengar adzan, maka kita tetap, yaitu sholat. Biasanya kayak begini itu kalau misalnya di Arab Saudi itu di kota Jeddah. Kita mau transit itu biasanya mampir di Jeddah. Mohon maaf, mau pulang transitnya di Jeddah. Nah, di situ ada Masjid Apung, namanya Masjid Ar-Rahmah. Masjid Apung katanya ya. Itu biasanya sholat di jamak qashar di situ. Tiba-tiba jamaah itu ya makan di situ, ya istirahat, ya sambil menunggu bandara siap. Biasanya gitu. Paspor, bagasi siap baru jamaah supaya tidak menumpuk di bandara. Maksudnya gitu. Lah ternyata nunggu di situ adzan. Banyak saya lihat itu nggak sholat di masjid. Alasannya sudah tak jamak qashar, sudah tak jamak qashar. Enggak, kamu dengar adzan soalnya. Laki-laki wajib. Ya, lah yang tadi wajib, yang sekarang dianggap sedekah, tapi dengar adzan harus ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadzuna Abu Aslam jazakallahu taala atas pemaparan atas pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita tadi. Untuk acara selanjutnya mungkin karena ini waktu sudah jam 22 lewat ya. Kalau di daerah Lombok. Oh, di Lombok. Beda 1 jam. Ya. Jadi mungkin langsung doa dan kita tutup bersama Ustaz. Tafadhol. Nah, baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita serta Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, tetap tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acara kita pada malam hari ini udah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan sebuah amal ibadah kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri acara malam ini, perlu juga kita teman bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa Ashabul Hijrah sekarang sudah berbadan hukum. Jadi sudah menjadi Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia. Yang alhamdulillah diketuai oleh Ustadzuna Muhammad Ramdhani SPMM Hafizahullahu Ta'ala. Baik, saya mewakili Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia mengucapkan jazakumullah khair kepada bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah yang sudah hadir pada kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali pada acara-acara berikutnya yang insya Allah di bulan berikutnya kita akan kaji bersama terkait dengan sunnah ketika hendak pergi ke masjid. Insya Allah di bulan depan. Insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live ya.